ke sini untuk majelis ilmu, untuk datang ke taman surga. Mudah-mudahan doa-doa juga dikabulkan Allah. Amin. Supaya berdoa lagi bersama-sama di dalam majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya Rabbal. Semoga seperti ini bunda, akhwat semuanya dimudahkan oleh Allah datang ke taman surga ini. Amin. Seperti ini juga Allah mudahkan kita menuju surga Firdaus a'lanya. Amin ya Rabbal alamin. Karena memang pada dasarnya ketika bunda, akhwat, semua teman-teman bertanya, siapa orang yang paling mudah menuju ke surga? Jawabannya adalah mereka yang paling mudah ketika diajak berbuat baik. Itu paling mudah. Jadi kalau dikatakan ketika diucapkan mudah mengerjakan perintah yang Allah perintahkan, mudah ketika diajak berbuat baik, bisa dipastikan orang itu seperti itulah dia mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mungkin ada di antara kita, Abi Maki, kenapa ya? Misalnya saya susah sekali untuk melakukan hal-hal yang baik, begitu ya. Ada beberapa hal yang membuat orang itu susah untuk melakukan kebaikan. Tahajud susah, sholat 5 waktu hobinya telat, qobliyah lupa, ba'diyah nggak diambil, bahkan mungkin puasa-puasa pun yang tengah bulan, yang Senin Kemis misalnya, sama sekali nggak pernah dilaksanakan dalam tahun, 1 tahun, 2 tahun. Saum itu hanya Ramadan saja misalnya. Iya, pokoknya berbuat amal baik itu sangat sulit sekali. Kira-kira apa penyebabnya ya? Mungkin ada yang bertanya masalah itu. Iya, kalau dikatakan penyebabnya apa, simpan baik-baik sebelum kita melihat lebih jauh lagi. Kalau bunda, masya Allah, ini mah semua kalau sudah rajin ke majelis taklim, Allahu Akbar, insya Allah semuanya rajin melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Iya, tapi bagi mereka ada satu pertanyaan, kenapa susah ya melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan? Yang pertama yang menyebabkan orang sulit melakukan kebaikan, dirinya terikat dengan punten, dosa yang belum ditobati, kesalahan yang belum ditobati, baik itu kepada Allah ataupun kepada makhluk. Berapa banyak teman kita yang pernah kita sakiti, lalu kita belum minta maaf kepadanya. Yakinkan rasa sakit hati teman kita itu mengikat kita untuk sulit melakukan amal baik. Ini terjadi kepada Imam Syafi'i. Begini, Imam Syafi'i sedang mengajar kepada santri-santrinya, tiba-tiba ada seseorang ya dari warga di situ, ada di masjid di ruangan yang sama. Lalu ketika Imam Syafi'i sedang mengajar, seseorang ini sedang berdoa kepada Allah. Mungkin orang ini ingat dosa, lalu dia menangis, lalu tangisannya keluar suaranya. Kira-kira yang ngaji terganggu nggak? Terganggu. Ya, Imam Syafi'i pun terganggu. Imam Syafi'i langsung bilang dengan mengatakan, siapa itu yang nangis tuh? Oh, itu lagi doa. Sebentar, Imam Syafi'i datang dengan sopannya. Bang, punten,
kalau mau nangis jangan di sini, ini lagi pengajian, boleh pindah nggak ke sana? Emang berhenti, pindah. Tapi kan kalau pindah tempat susah lagi nyari gregetnya, nyanyinya itu apa, nangisnya itu ya. Atau untuk nikmatnya itu nggak ada lagi, maka nggak ketemu lagi. Maka daripada duduk pindah tempat, pulang ke rumah orang itu sambil membawa rasa sakit hati. Kenapa lagi enak-enak doa dihentiin? Kenapa lagi enak-enak doa kok di stop gitu ya? Padahal dia itu imam, padahal dia pergi dengan membawa rasa sakit hati. Imam Syafi'i merasa benar. Orang saya lagi ngajar ya saya stop nggak apa-apa. Karena apa? Ini lagi ganggu orang lagi belajar kan? Beda level dengan kita. Imam Syafi'i nanti kita lihat. Malamnya Imam Syafi'i tertidur. Qadarullah. Padahal Imam Syafi'i dari mulai belum balik saja, dari usia 7 tahun, beliau ini sudah jadi imam, sudah ngajar di depan Masjidil Haram, di masjidnya, di depan Ka'bah, di usia 7 tahun itu. Bahkan Imam Syafi'i dari sejak 7 tahun itu nggak pernah kehilangan tahajud. Tapi pada malam itu Imam Syafi'i bangun bersama dengan adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget. Begitu bangun nangis Imam Syafi'i. Kenapa? Kenapa nggak tahajud saya? Kenapa saya nggak bisa tahajud? Kenapa saya nggak bisa tahajud? Sampai lagi sholat itu nangis, selesai sholat nangis, lagi mengajar nangis. Lalu ditanya sama istrinya pas pulang ke rumah, Syafi'i, kenapa engkau nangis? Jawabannya, aku bagaimana tidak nangis? Kok bisa hari ini saya tertidur nyenyak, nggak bangun untuk tahajud? Lalu kata istrinya, coba musyawarahkan dengan gurumu. Datanglah kepada salah seorang gurunya, Syekhul Waqi. Syekhul Waqi. Waqi dengan mengatakan sampai ada beberapa kata-kata yang sangat luar biasa. Bukan musyawarah, nasihat Syekhul Waqi kepada Imam Syafi'i gurunya. Di antaranya Syekhul Waqi dengan mengatakan ucapannya, qayyadaka dzunubaka ya Syafi'i, yang membuat engkau tidak bisa bangun malam, tidak bisa tahajud, rasa-rasanya ada dosa yang telah mengikat di atas kasur sehingga engkau tidak bangun. Ada dosa yang telah menutup matamu sehingga rapat tak kebuka. Coba pikirkan dosa apa? Imam Syafi'i merenung, nggak nyampe 1 menit langsung aku temukan dosa itu. Saking sedikitnya dosa, langsung ketemu. Coba kalau kita nggak sempat tahajud, kayaknya ada dosa deh yang kamu lakukan sehingga tidak bisa tahajud. Yang mana? Saking apanya, Bu? Imam Syafi'i, wajadtuhu, aku temukan. Kata gurunya, ya udah selesai. Selesaikan dosa itu, tuntaskan dosa itu. Apabila kepada Allah taubat, apabila kepada manusia kita maaf. Dan hebatnya guru tuh nggak kepo, dosa apa emang, dosa apa enggak? Ya itu dirinya. Iya. Misalnya waktu, ya Allah saya punya dosa apa emang, dosa apa? Boleh tahu dong, boleh tahu. Nggak usah, Bunda. Iya. Jadi kita nggak usah kepo dengan dosa orang lain. Iya. Bahkan kita tidak perlu memikirkan dosa orang lain. Yang harus ditanggung-jawabi oleh kita itu adalah memberikan solusi kepada orang lain agar bisa taubat, itu saja. Iya. Menyampaikan Allah itu adalah Ghaffar, Allah itu Ghafurur Rahim, itu sampaikan. Maka Imam Syafi'i datang lagi di waktu duha, beliau tanya pada murid-muridnya, apakah di antara kalian masih ingat semalam ada orang yang duduk di sana menangis? Iya. Siapa di antara kalian yang mengenal rumahnya? Kami tahu. Di mana rumahnya? Lumayan, dari sini jauh 5 mil, kira-kira 7 kiloan kira-kira. Imam Syafi'i berjalan menuju tempat itu. Diketuk pintu rumah itu, tidak ada orang yang sedang di luar. Iya. Ditunggu kira-kira sampai zuhur, ditunggu sampai asar, akhirnya menjelang maghrib tiba. Kaget ada Imam Syafi'i di sini. Dia katakan dengan mengatakan, wahai Imam, Anda kesini apa sengaja atau kebetulan berlalu? Saya sudah datang dari sini dari jam 10, jam 11 dari sini. Saya nunggu karena ingin jumpa dengan. Ditanya, untuk apa? Saya minta maaf karena telah menyakitimu. Bukankah kamu sakit hati ketika aku stop kamu dalam doamu? Jawabannya, iya. Kamu sakit hati kan? Iya. Demi Allah, karena rasa sakit hatimu inilah Allah tidak bangunkan aku untuk qiyamul lail.
itu untuk levelnya imam. Subhanallah. Iya, levelnya Imam Syafi'i beda sama kita. Kita mah punya dosa sama Allah, emang gue pikirin dari nggak sholat tahajud nggak apa-apa. Subhanallah, punten. Sunnah juga katanya. Maka punten, kalau ada yang bertanya, apa sih yang menyebabkan kita ini susah untuk apa? Beribadah. Jawabannya apa? Dosa yang belum ditaubati, dosa yang belum diminta ampunkan kepada Allah, ataupun punten sesama manusia, tolong minta maaf. Ini pertama. Jadi kalau dibilang mengatakan apa sih penyebabnya, itu cek dulu itu. Maka hati-hati lisan kita, perkataan kita, pergaulan kita, jangan sampai nyakiti orang lain. Kalau banyak nyakiti orang, bisa jadi subhanallah, susah tahajud, susah duha, susah infak, susah majlis taklim, susah jenguk orang sakit, susah untuk berbuat amal baik, susah. Renungkan, kayaknya saya ini banyak terikat dengan dosa deh. Apa ya kira-kira ya? Oh, mungkin banyak puasa Ramadan yang belum saya bereskan. Tobati itu. Ternyata mungkin banyak sholat yang saya lewat belum saya tobati. Tobati itu. Dan punten, ada tobat dan ada istighfar. Ingat ya, ada tobat dan ada istighfar. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Tobat itu minta ampun pada Allah. Istighfar juga sama, syaratnya sama. Syarat tobat dengan syarat istighfar itu sama, tapi bedanya sedikit. Apa bedanya? Kalau istighfar minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang tidak kita ingat. Ada nggak dosa-dosa yang kita sudah lupa? Bersihkan dengan istighfar. Makanya dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Allah, artinya minta ampunlah, tobatlah pada Allah. Tapi dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan kata-kata tobatlah. Kalau tadi perintahkan istighfar, istighfar itu minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita tidak ingat. Taubat adalah minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita ingat. Adalah mungkin ibu telah melakukan kesalahan lalu nggak lupa-lupa, ingat aja di sini, itu taubat. Kapan taubatnya? Setiap ingat taubat. Berarti kalau masih diingat, itu Allah masih bisa berikan kesempatan untuk taubat. Subhanallah. Dan yang paling keren ibu bapak, punten bunda dirahmati oleh Allah, punten. Kalau kata-kata ini biasa ya, ini kata-kata biasa ya. Orang bisa masuk surga karena amal solehnya, misalkan gitu kan? Orang bisa masuk surga karena iman dan amal solehnya, itu biasa. Tapi kalau ada perkataan gini, orang bisa menjadi ahli surga karena dosanya. Koma dulu tuh, jangan dititikin di situ. Asalkan dia bertobat. Ada orang masuk surga karena kesalahannya ditobati. Iya. Memangnya gimana? Punten. Sebelum saya jawab langkah. Iya, punten. Ibu pernah mendengar, membaca ayat dalam Al-Quran, ujungnya kan suka ada di ujung yang berpasang-pasangan. Misalnya dengan mengatakan, yang sering kita dengar, innallaha ala kulli syai'in, kan nyambung di situ qadir gitu kan. Nah itu udah nokat banget situ tuh. Iya. Saya lanjutkan lagi, innallaha ghafurur. Nah itu yang saya ingin tanyakan. Ghafurur Rahim itu selalu apa itu? Bergandengan selalu aja. Kayaknya nggak mau jauhan itu. Itu apa Quran disebutnya Qurana itu sepasang yang tidak terpisahkan. Ghafurur Rahim, gitu kan? Apa artinya Ghafur? Pengampun. Apa artinya Rahim? Penyayang, pengasih gitu ya. Punten. Kenapa ketika Allah mengatakan Ghafur juga Allah katakan Rahim? Begini, saya praktekkan atau saya upamakan. Ini dosa seseorang, ini dosanya segini, misalnya 5 ton dosanya. Ini 5 ton nih. Iya, ini nggak ikutan dulu nih biar ketahuan. Segini. Ini adalah dosa 5 ton. Dan dosa itu nanti ditimbang di sebelah kiri kan? Kalau amal soleh ditimbang sebelah kanan. Ini amal soleh hanya segini nih. Ini hanya berapa ini mungkin? 1 gram kebaikan.
Nggak ada ya? Iya. Ya. Berapa emas sekarang 1 gram? Emas lagi. Ini adalah sebesar tisu, setipis tisu amalannya. Iya. Kecil sekali. Ini dosanya 5 ton. Oh, kalau di akhirat nanti udah nyemplung ini mah nih. Kenapa? Amal buruknya banyak banget ini. Iya. Dia taubat. Ya Allah, saya taubat dengan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Disebutin satu-satu yang dia ingat. Saya pernah ini, saya lakukan ini, saya dosa. Kata Allah, Innallaha ghafur. Hilang. Diampuni semua, dia bisa. Rahim, pindah menjadi amal kebaikan. 5 ton yang tadi ini pindah kepada menjadi kebaikan. Berarti begitu ditimbang bukan seberat tisu lagi, tapi seberat 5 ton ini. Maka itu Ghafur Rahim. Itulah ketika kita punten bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya kalau para ulama mengatakan ada orang bisa masuk surga karena dosanya yang ditobati. Kenapa? Bukan hanya diampuni, tapi Allah pindahkan. Kemana dipindahkannya? Ke amal Ke amal kebaikan. Itu Ghafurur Rahim. Jadi pahami bunda ya? Nah itu dia yang menyebabkan orang bisa punten susah untuk melaksanakan kebaikan, terikat dengan apa? Dosa. Satu itu. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang ini susah untuk melakukan kebaikan? Jawaban yang kedua, punten, karena tidak tahu ilmunya. Ibu kalau tidak tahu ilmunya, susah diajak kebaikan. Dia nggak tahu sholat itu apa. Dia nggak tahu sedekah itu seperti apa. Dia nggak tahu keutamaan majelis taklim itu apa. Dia nggak tahu bahayanya melepas hijab itu bagaimana. Dia tidak tahu mengumbar aurat itu dosanya seperti apa. Karena dia tidak tahu, makanya dia tidak melakukan kebaikan. Jadi kalau mengatakan apa menyebabkan dia tidak mau melakukan kebaikan? Karena tidak tahu. Makanya kita seseorang mukminin mukminat untuk memberitahu sama mereka. Dan itu kewajiban kita, bunda. Kewajiban kita. Ingat, tahu bunda, simpan baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Ibu tahu amanah? Amanah kan harus dijaga ya? Iya. Ibu punya amanah, suami adalah amanah, ibu jaga. Iya. Anak adalah amanah, ibu jaga. Punten, ilmu yang bunda dapatkan, yang akhwat dapatkan, yang teman-teman dapatkan dari guru-guru yang telah mengajari kita, ibu tahu ilmunya, bunda tahu ilmunya, itu amanah apa bukan? Amanah. Amanah dari Allah tentang ilmu ada beberapa hal. Satu, ini kalau amanah ilmu nih, amanah ilmu nih. Satu, pahami ilmu itu. Yang kedua, kerjakan apa yang kita ketahui ilmu itu. Ini amanah nih. Lalu yang ketiga, dakwahkan atau sampaikan. Itu amanah itu. Itu baru ibu orang sebagai pencari ilmu. Kalau bunda hanya mencari ilmu, memahaminya, lalu tidak mengerjakannya, itu para ulama dengan mengatakan ibaratnya apa? Ibarat pohon nggak ada daunnya, nggak ada buahnya. Lalu ibu mencoba dengan ilmu itu, masya Allah, menjalankannya, bukan hanya sekedar menjalankan, tapi apa? Menyampaikannya. Itu amanah dari Allah. Bunda tahu, kalau seandainya ibu punya ilmu, lalu ibu hentikan tidak menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, apa akibatnya? Ngeri sekali. Allah bisa murka kepada orang yang tahu ilmunya, lalu tidak mau menyampaikannya. Mungkin bunda mengatakan, Maki saya menyampaikan sama siapa? Saya mah nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Misalnya yang terdekat, anak-anak, subhanallah, yang terdekat, mungkin sahabat, tapi enaknya bukan seperti menggurui, tapi apa? Sharing aja, ngajak aja. Kalau bunda mengatakan, saya jadi kalau sudah punya ilmu ini, sedikit apapun harus ngajak orang, bismillah. Bismillah. Karena apa? Karena di dalam kenyataannya, balighu anni walau ayat.
mulianya seorang pencari ilmu hadir di majelis taklim. Mulianya seorang pencari ilmu memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Mulianya pencari ilmu punten mengikat ilmu itu. Mulianya pencari ilmu memahaminya, mengikatnya, menjalankannya. Setelah itu apa? Menyampaikannya. Masya Allah, menyampaikan. Itu luar biasa. Jadi itulah indahnya. Bahkan punten, kalau Bunda bertanya dengan mengatakan, Rasulullah dulu ada majelis taklimnya nggak di Mekah? Di Mekah ada majelis taklimnya Rasulullah, ada nggak? Ada. Di rumah siapa coba? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dikasih hadiah brosur umroh sama brosur haji. Ya, brosurnya dulu. Iya. Kenapa? Waduh, sekarang mah ya, kemarin apalagi subhanallah, memang benar yang namanya haji mah itu memang panggilan dari Allah. Iya. Apalagi untuk saat ini Bunda, Masya Allah ketatnya luar biasa. Karena apa? Punten ya, saya mampir sedikit ini ya. Karena Bunda, kenapa? Karena pemerintah Saudi Arabia ingin pelaksanaan ibadah haji itu sebaik-baiknya, dan bukan hanya sebaik-baiknya, tapi apa? Masya Allah, aman, nyaman, senang bagi pelaksanaan ibadah haji. Makanya kapasitas Arafah, khususnya Mina Muzdalifah, kalau Arafah luar biasa, tapi kan Mina terbatas lokasinya, gitu kan? Maka diperkirakan kalau untuk Mina sekian, misalnya 2 juta paling banyak, ya, ataupun 1,5 juta itu pasnya, begitu ya. Maka ada lebih daripada itu, berarti apa? Kapasitasnya lebih overload. Bukan hanya sekedar itu, nanti tim kebersihannya pun kurang. Biasanya Bunda, bertahun-tahun kami berhaji, alhamdulillah taharus dini. Karena hanya taharus dini aja Bunda ya. Kalau ibu bapak bertanya atau Bunda bertanya di Maki haji sudah berapa kali, saya juga lupa. Tapi kalau mau dicek dari 97 haji sampai tahun kemarin gak haji pas Covid aja gitu. Makanya Syali Jabir almarhum begitu ditanya dengan mengatakan di Maki haji berapa, dari Tegal, saya 7 kali haji dari orang Madinah, ini lebih Mekah daripada orang Mekah nih katanya. Saya sampaikan, memang Masya Allah punten, saya masih teringat guru kami ketika kami selesai sekolah dari Ar-Risalah, Pondok Modern Ponorogo. Pas kami pamit, beliau wasiatnya satu. Apa wasiatnya? Setiap sujud atau selesai sholat, minta kepada Allah agar bisa haji. Karena yang namanya haji, kalau Allah sudah manggil, nggak perlu engkau siapa, dari mana kamu, uang dari mana, ongkos dari mana. Kalau Allah sudah panggil, Allah atur perjalanannya. Subhanallah, itu tuh. Maka dari mulai 95 saya keluar, saya hanya doa, ya Allah saya ingin haji, ya Allah saya ingin menyempurnakan rukun Islam, ingin menyempurnakan rukun Islam. Subhanallah, 95, 96, 97 berangkat. Dari 97, 98, 99 terus. Subhanallah, nah begitu kami pulang bersama Umi Maki setelah kuliah, kita bersedih. Saya sampaikan, nih kayaknya kita ini udah nggak bisa haji lagi nih. Kayaknya kenapa kalau udah pulang mau dari mana duitnya juga mau umroh, mau haji gitu kan. Kayaknya kita benar-benar tawaf ada itu nangis. Kenapa nggak kebayang mau haji seperti apa. Subhanallah, begitu kami selesai tawaf ada, udah pokoknya kayaknya udah nggak kebayang kapan lagi haji, kapan lagi ke Mekah gitu ya. Pulang sama Uminya Maki, begitu pulang ke Jakarta, nyampe lalu ke Indonesia, ke kampung halaman, ke Tasikmalaya, tinggal di sana. Tiba-tiba ada sahabat kami, teman kami, Masya Allah, dan mengatakan, Maki, baru 3 bulan itu, boleh nggak merepotkan? Kenapa? Dampingi keluarga Fulan ingin melaksanakan umroh. Subhanallah, baru 3 bulan berangkat. Subhanallah. Setelah itu baru sini lagi langsung mengatakan, tolong kenapa dampingi ini, kenapa untuk ibadah haji, berangkat lagi haji. Maka setelah itulah subhanallah, kami hanya mengatakan yakin, jangan pernah bosan berdoa walaupun sudah, ya Allah saya ingin berangkat lagi ke Mekah. Ibu kalau mengatakan saya makan punten, ada yang bosan ke Mekah? Nggak ada kan Bunda ya? Kenapa? Doa aja, nggak apa-apa. Ya Allah saya ingin berangkat, ya Allah saya ingin. Kenapa? Untuk menyempurnakan rukun Islam.
Masya Allah. Makanya kemarin pun kemarin itu pas haji, yang biasanya kan 2 juta paling banyak gitu ya, ataupun yang jebol-jebolnya tahun yang lalunya itu sampai 3 jutaan gitu, karena ada jamaah baik itu dari Indonesia pun ya, dari Pakistan, dari Mesir, dari India, itu mereka tinggal dari mulai bulan Ramadan nggak balik-balik, jadi sampai ikut haji, maka waktu sampai 3,5 juta jamaah. Berarti Mina bagaimana? Oh belum. Itu punten, setiap punten ya, mulai kami haji tahun kemarin tuh beda. Kenapa? Di Mina itu nggak cium bau-bau apa-apa, saking apanya. Emang sudah kapasitasnya begitu, kebersihan memang segitu kapasitasnya, ini kasarnya, jadi bersih aja, nikmat. Iya, kenapa? Memang Saudi Arabia begitu. Subhanallah, periksanya ketat. Ketatnya bukan apa-apa, bukan mempersulit sebenarnya, tapi apa? Membuat nyaman orang melaksanakan ibadah haji. Iya, makanya daripada repot-repot Bunda untuk cari visa itu, udahlah daftar saja Bunda. Mau regular boleh, mau NH plus silahkan. NH plus bisa ya daftar sekarang mungkin 2 tahun, paling cepat 3, 4, 5 lah gitu ya nunggunya. Kalau sudah 2 tahun daftar, ternyata yang di depan ini belum bisa berangkat, itu yang 2 tahun bisa naik gitu, asal sanggup. Naik, oke, naik, oke. Seperti itu Bunda. Itu gambarannya. Jadi kalau untuk sekarang, berangkatlah melaksanakan ibadah haji itu dengan apa? Niat yang kuat. Iya, itu gambarannya. Kita kembali lagi ke awal. Punten. Tadi sedang menceritakan apa tadi? Ilmu atau ilmu. Apa tadi ya? Melakukan kebaikan. Rumah siapa? Rumah siapa? Iya. Rumah siapa? Arqam Ibn Arqam. Itu Arqam. Punten kalau Bunda bertanya, itu masuk Islam di usia berapa tahun? Ada yang tahu? 16 tahun. Punya rumah. Berarti cerdas, pinter, 16 tahun masuk Islam. 16 tahun punya KTP belum? Belum. Lalu apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan karena Arqam ini anak muda yang orang bilang masih kecil, ya kan? Tapi beliau katakan, ya Rasulullah, jadikan rumahku ini tempat majelis taklim. Maka Rasulullah datang ke situ dan orang nggak bakalan curiga, mana ada Rasulullah kumpul di rumah anak-anak. Maksudnya di rumah anak remaja. Biasanya kalau anak remaja hobinya ngapain tuh, usia 16 tahun lagi ngapain? Main itu ini kan. Ini 16 tahun udah jadi penitia majelis taklim. Siapa yang jadi penitianya? Arqam. Siapa yang mengajarnya? Rasulullah. Siapa punten ya? Jamaahnya Abu Bakar, Masya Allah di situ, Umar di situ, Utsman di sana, Masya Allah. Itu adalah Arqam Ibn Arqam di usia 16 tahun. Maka kalau rumah ini dijadikan kajian, Masya Allah, itu mengikuti gayanya Arqam Ibn Arqam. Ya, dan ibu tahu penghormatan dari Rasulullah apa? Begitu hijrah kan ke kota Madinah kan, pindah ke kota Madinah semua dari Mekah kan, sampai ke kota Madinah. Lalu Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Sudah mengenal itu kan, sudah tahu sirahnya kan. Jadi ketika sampai ke kota Madinah, orang Ansor itu adalah orang apa? Penduduk asli Madinah, namanya Ansor. Penduduk Mekah yang meninggalkan Mekah namanya adalah apa? Muhajirin. Pada kenal nggak mereka? Enggak lah. Ada yang baru ketemu hari itu di masjid. Maka Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Mekah pindah ke Madinah, orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah, Rasulullah persaudarakan. Ukhuwah, satukan. Ketika selesai sholat, Rasulullah berdiri. Sekarang tolong cek siapa di kanan kalian, siapa di kiri kalian, itu saudara kalian. Dan Ansor punya saudara baru adalah Muhajirin, Muhajirin punya saudara baru adalah Ansor. Saling bertatapan, Muhajirin, kamu saudara, kamu saudara, kamu saudara. Masya Allah, dahsyat sekali bukan? Yang ada di situ yang sangat masyhur di Bunda, yang sangat masyhur siapa? Pernah mendengar Bunda Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sa'id bin Rubai. Sa'id bin Rubai ini adalah
orang kaya cukuplah gitu ya di kota Madinah. Ketika Rasulullah katakan, Abdurrahman, itu Sa'ad bin Rubai adalah keluargamu, saudaramu. Wahai Sa'ad, itu adalah Abdurrahman, saudaramu. Begitu berpelukan, wahai saudaraku, aku saudaramu. Masya Allah. Terima kasih. Lihat saudara, Abdurrahman, aku punya lapak di mana? Di pasar. Lebih daripada satu. Kamu cek subuh besok, mana yang kau suka, saya hadiahkan. Masya Allah. Abdurrahman, saya punya rumah. Rumah saya ada 2. Kamu pilih mana rumah yang kau suka, aku hadiahkan itu. Keren tuh persaudaraan. Padahal itu baru ketemu udah begitu. Karena rasa cinta yang ada. Rasa cinta yang ada. Abdurrahman, saya punya beberapa ternak. Kamu pilih kira-kira mana yang kau suka, ambil ternak itu. Cintanya luar biasa. Lalu apa yang dikatakan Abdurrahman? Terima kasih. Barakallahu fikum, barakallahu fi amwalikum, barakallahu fi ahlikum. Semoga Allah berikan keberkahan kepada hartamu, kepada keluargamu. Terima kasih. Yang satu kekeh ingin memberi, yang satu kekeh menolak. Karena apa? Karena dirinya. Kenapa harus meminta? Kenapa harus menerima? Saya masih mampu untuk melakukan sesuatu. Itulah antara muhajirin dan ansor. Kalau kita ada yang begitu, saya punya rumah 2, pilih yang ini aja, itu kita. Ya, saya punya pilih ini. Kalau muhajirin tidak, dengan mengatakan ucapannya terima kasih, iya. Lalu beliau hanya mengatakan dulluni ila su wa ridni qardan. Tunjukkan saja di mana pasar itu dan aku pinjam uang. Masya Allah. Nah itu bunda. Langsung dikatakan kamu nggak nerima, terima kasih. Keren. Ini ingin bantu, yang ini ingin usaha. Ditunjukkan pasar, modal itu diputarkan, akhirnya dalam 1 pekan saja kebayar. Dalam beberapa bulan saja Abdurrahman bin Auf sudah bisa menikah dengan hartanya. Masya Allah. Sampai Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di kota Madinah. Orang yang kaya di Madinah kan ada Utsman bin Affan, gitu kan? Iya, orang kaya itu di kota Madinah. Termasuk di sini ada Abdurrahman bin Auf. Sampai bunda Rasulullah katakan, lauba at-turab arabi. Abdurrahman itu begitu, kata Rasulullah. Ini Abdurrahman ini saking hebatnya jualan. Kalaupun dia jualan padang pasir di punten, kalaupun dia jualan pasir di padang pasir pasti laku. Saking apanya itu? Saking hebatnya, jagonya. Ini jualan pasir, padahal di padang pasir tinggal nyerok aja. Ayo siapa yang beli pasirku? Siapa yang... Itu kan laku tuh. Kenapa? Saking hebatnya. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Dipersaudarakan kan dia? Ayo saudarakan, saudarakan, saudarakan. Seakan-akan mengatakan, hai Ansor, tolong bantu ya muhajirin, karena muhajirin itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya di mana? Mekah. Tolong bantu ya, tolong bantu ya. Begitulah secara tidak langsung Rasulullah katakan. Tapi tidak untuk yang namanya Arqam. Arqam tadi siapa tuh? Yang punya rumah, rumahnya digunakan untuk apa? Majlis taklim. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Untuk Arqam, aku akan belikan tanah untuknya di Madinah, dan aku akan bangunkan rumah untuknya. Arqam ini rumahnya, tanahnya langsung dari harta Rasulullah. Penghormatan Rasulullah kepada orang yang dijadikan rumahnya tempat majlis taklim. Subhanallah. Apalagi kalau ada rumah rutin majlis taklimnya. Apakah pekanan, apakah bulanan, apa. Makanya kalau orang tahu ilmunya tentang dahsyatnya majlis taklim, akan berebut itu rumah untuk dijadikan majlis taklim. Bulan depan di rumahku ya, bulan depan di rumahku ya, bulan depan di rumahku ya. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala seperti Arqam. Andai punten kita punya rumah, lalu jumpa dengan Rasulullah dan rumah kita sudah diberikan tempat pengajian, dijadikan tempat pengajian, apakah kira-kira Rasulullah akan memperlakukan hal yang sama seperti Rasulullah lakukan kepada Arqam?
Jawabannya iya. Kenapa? Karena rumah ini dijadikan tempat majelis taklim. Dahsyat. Rumah yang dijadikan tempat majelis taklim itu indah sekali. Kalau mengatakan, tapi rumah kami mungkin gak cukup, ya udah majelis kecil aja. 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, sebisanya. Yang penting rumah itu pernah dijadikan tempat majelis taklim. Apakah Arqam Ibn Arqam rumahnya itu luas sehingga banyak menyambung jutaan? Misalnya tidak, ratusan tidak, hanya puluhan. Mungkin tidak lebih daripada 10 orang. Karena apa? Karena pada waktu sahabat sangat terbatas sekali. Cari kesempatan, cari apa dan bagaimana waktunya. Jadi punten, yang menjadikan kita menjadi seorang ahli majelis taklim ini adalah menghadirinya, memahaminya, mengikatnya, mengerjakannya, lalu apa? Menyampaikan. Lalu kata-kata menyampaikan mungkin kita bingung. Habib lagi menyampaikan sama siapa ya? Cara menyampaikan itu punten tidak harus dengan berceramah. Punten, lihat. Saya sampaikan ini karena semuanya ini adalah dai. Karena apa? Kalau ibu sudah dikatakan ahli majelis taklim, berarti sudah dapat ilmu, berarti harus sudah siap apa? Menyampaikan. Karena ilmu itu tadi amanah apa bukan? Amanah. Ilmu itu amanah. Bagaimana caranya? Bisa jadi ibu, saya tidak pegang mic, tapi apa? Tapi saya mencatat apa yang saya pahami daripada perkataannya. Lalu setelah itu saya posting, saya kirim. Dakwah bukan itu? Di share. Dakwah apa bukan? Dakwah. Tapi Habib Maki, kenapa ada orang yang suka bilang itu mah apa? Ria, gitu kan? Ria. Kenapa? Dia posting lagi ngaji, dia posting itu ria. Punten, simpan baik-baik. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Seseorang akan menghukumi orang lain, seseorang akan memandang orang lain sesuai dengan kebiasaannya dia. Yes. Jadi pahami benar? Andai ada orang yang selalu memposting itu adalah demi ria, demi follower, demi like, gitu ya. Lalu saat orang lain memposting, dia akan mengatakan, Allah paling dia pengen dipuji, Allah paling dia pengen banyak followernya, Allah paling dia pengen banyak like-nya, gitu kan? Kenapa? Karena dirinya kalau posting begitu. Saya dipahami bunda? Iya. Jadi orang lain akan menilai kita sesuai dengan orang lain itu menilai dirinya seperti apa. Tapi kalau misalnya ibu posting untuk dakwah, ibu posting untuk menyampaikan dari kata-kata tabligh tadi, lalu saat itu ada orang yang memposting, ibu akan mengatakan, hebat nih dakwahnya nih, hebat tablighnya, nggak ada kata-kata ria, nggak ada. Kenapa? Karena ibu terbiasa memposting itu untuk dakwah. Saya dipahami bunda ya? Berarti kalau gitu ibu sampaikan saja. Karena apa? Yang namanya boro-boro keburukan, kebaikan aja ada yang nyinyir. Subhanallah, ada, ketemu aja. Subhanallah, kenapa? Karena ada orang yang mendengarkan kajian, yang mencatat kajian, yang melihat sesuatu. Ada orang yang ingin mendapatkan faidah, tapi ada orang yang ingin mencari kesalahan. Mungkin jadi, mungkin. Saya masih ingat anak saya ini waktu itu TK, hafalan Qurannya di meja makan, masih ingat saya, masih ada videonya juga. Iya, kakinya ke atas begini di meja makan gitu, sambil pegang Quran, sambil dia bilang wal fajri walayalin ashr, ini kakinya ke atas, jadi ininya dekat ke sini, ininya dekat begini, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasar, begitu kan? Oh senang dong kita kan? Alhamdulillah senang nih, saya posting gitu kan? Itu masuk, Masya Allah makhrajnya bagus sekali, Masya Allah enak sekali suaranya, Masya Allah ini hafalannya sudah sampai di sana, Masya Allah sekolahnya di mana, wah hebat ini gurunya siapa, gitu kan? Tiba-tiba ajarin dong adab, masa ngaji Quran begitu, gitu tuh. Oh iya bener juga ya. Tapi kan kalau bahasa kan itulah sistem dakwah kadang-kadang. Punten ya. Kalau dakwah tanpa adab, tunggu kehancurannya.
Kalau dakwah tanpa adab itu memecah belah. Kalau dakwah tanpa adab, tanpa akhlak, itu bukan memperbaiki suasana, malah memperburuk suasana. Itulah gambarannya. Iya. Punten, bukankah Rasulullah punten dalam Al-Quran mengatakan kalimatnya apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bengis, galak, salah, neraka kamu, itu misalnya kan, dasar kamu ini nggak bisa dirubah, kamu itu kamu, apa yang terjadi? Hancurlah kira-kira, lari semua. Bunda tahu Umar bin Khattab? Pernah mendengar nama Umar bin Khattab? Nih Bunda, saya gambarkan singkat ya. Dulu Bun, ada 3 orang ya yang menghalangi Rasulullah dalam berdakwah. Itu mah ada capeknya, vitaminnya kuat itu. Iya, menghalangi dakwah Rasulullah tiap hari itu aja orangnya. 3 orang. 1, Abu Jahal. 2, Nadir ibn Haris. Nadir ibn Haris. Iya, punten. Itu adalah namanya yang disebut dengan Nadir ibn Haris. Subhanallah. Itu adalah yang nomor 2. Itu selalu saja. Apa? Nadir ibn Haris. Nadir ibn Haris ini adalah nomor 2. Nomor 3 yang menghalangi dakwah Rasulullah siapa? Yang nomor 3 itu adalah Umar bin Khattab. 3 orang ini kerjaannya tiap hari menjegal Rasulullah dalam dakwah. Mungkin teman-teman nanya, gimana cara menjegalnya? Gini cara menjegalnya. Saya akan sampaikan, subhanallah, Rasulullah gitu ya, luar biasa. Ibu kalau ke mall pernah ada yang ngasih apa itu? Brosur. Pernah nggak dikasih brosur? Dia sambil ngasih brosur tuh ngasih sambil gimana tuh? Sambil senyum, sambil apa, gitu kan? Tolong, ibu tolong kalau ada yang ngasih brosur tuh jangan jebres-jebris gitu lah. Jangan apa namanya? Judas gitu. Enggak, jangan gitu. Oh iya, makasih ya. Ambil aja nggak apa-apa. kerjaan Itu kasihan Bunda. Dia minta itu udah seneng begitu. Enggak. Ya. Tolong mengatakan, oh iya makasih ya. Kalau nggak, maaf ya, sebentar saya ada lagi buru-buru, punten ya. Iya. Itulah gitu bahasanya asik gitu ya. Ibu pernah melihat itu kan? Iya. Brosur mobil lah. Sampai numpuk kita bahasa itu brosur mobil. Brosurnya doang. Brosur apa tuh? Apartemen. Brosur makanan. Brosur Sekolahan. pokoknya brosur tuh dikasih udah. Nah Bunda, Ibu tahu layaknya Rasulullah di kota Mekah menjumpai orang setiap yang berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika jumpa orang di kota Mekah? Ini beneran para ulama menyatakan ahli sirah, Rasulullah tiap hari keliling di kota Mekah hanya untuk mencari orang yang berjumpa dengannya, hanya mengatakan, kamu mau selamat dunia akhiratnya? Dengerin sebentar aja. Kamu mau bahagia dunia akhirat nggak? Tolong sebentar aja, dengerin sebentar aja. Nggak. Terus pergi. Gimana perasaannya itu Bunda? Makanya kalau gitu ya Allah, ini Rasul tuh bener-bener untuk memperlihatkan Islam tuh kayak apa. Bisa dipahami Bunda sampai di sini ya. Nah ingat. Maka apa peranannya Abu Jahal? Peranannya Abu Jahal akan selalu berada di hadapan Rasulullah. Rasulullah sedang berlalu ke sini, jalannya dikelirkan, dibersihkan biar Rasulullah nggak jumpa dengan orang. Bisa dipahami dulu. Ngeri, makanya Rasulullah jalan nggak ketemu orang. Awas ada orang gila, awas orang gila, awas pergi. Oh jangan sini, nanti dah lewat sini, awas. Rasul nyari tuh nggak ada orang, mana? Tiap hari muter di kota Mekah hanya untuk bertanya, kamu mau selamat dunia akhirat nggak? Kamu mau bahagia dunia akhirat nggak? Kalau mau dengarkan sebentar saja, sebentar aja. Tapi Rasulullah tidak berjumpa dengan siapapun. Karena apa? Karena di depan sudah ada koridor. Kalau kamu koridor gitu ya, untuk membersihkan jalan, jadi nggak ketemu siapa-siapa Bunda. Tapi kan ada saja yang lolos gitu kan? Iya. Yang lolos ngeri. Kenapa? Umar bin Khattab di belakang tinggi. Awas. Dipelototin sama Umar, siapa yang nggak takut? Umar itu memang ditakuti. Rasulullah berada di depan, Umar bin Khattab di belakang, ngikutin aja. Jadi Rasulullah serba susah.
Di depan dibersihkan, di belakang ada yang kawal. Tapi yang awalnya menjauhkan, ada orang awas kamu, awas. Jadi pada pergi semua kan? Kira-kira kalau digituin perasaan kita gimana, Bu? Iya, langsung nih. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kalau Abu Jahal susah untuk dibilangin karena sudah di depan bersihkan. Tapi Umar bin Khattab, Rasul, ya Umar, lah dikatakan dengan mengucapkan kata ya Umar, seakan-akan Umar, kamu lakukan ini kepadaku, jangan begini Umar, tinggalkan aku. Umar sambil marah mengatakan, wallah, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kamu mati. Senyum Rasulullah. Islam nih kayaknya nih. Itu husnudzonnya Rasulullah. Iya, karena dia ngikutin terus kan. Jadi kalau mulai Rasulullah membidik Umar akan jadi Islam, di situ mulainya, Bunda. Dia ngikutin. Tiba-tiba saat marah, iya, Rasulullah kata, ya Umar, kamu begini sama aku Umar. Dani Umar, tinggalkan aku Umar. Umar marah, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kami mati, sampai kamu mati pun aku akan ikuti kamu. Itu kan kalau Umar bahasanya itu apa? Bahasa marah gitu kan? Tapi Rasulullah itu menepis dengan husnudzon. Kata Rasulullah sambil senyum, Islam kayaknya nih. Kayaknya Islam ini bisa nggak kira-kira membaca suasana selalu dengan husnudzon? Membaca suasana itu dengan husnudzon aja. Itu coba. Karena seorang yang menyampaikan sesuatu itu harus disertakan dengan husnudzon. Jangan pernah ada suudzon sedikit pun. Maka jadilah Umar itu menjadi seorang mukmin. Bukan hanya itu, yang ketiga, kan ada tiga. Tadi kan, satu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal posisinya di mana, Bunda? Depan. Lalu yang di belakang ada siapa? Umar. Nah, kalau Rasulullah ketemu dengan orang yang berkumpul, tadi kan sasaran orang ketemu di jalan, ya kan? Yang kedua, kalau ada ketemu Umar pinggirin. Nah, sekarang sasaran ketiga Rasulullah kalau ada orang berkumpul, orang lagi ngumpul atau lagi istirahat atau bagaimana, Rasul masuk. Teman-teman, mau dengar nggak apa yang disampaikan? Insya Allah ada manfaatnya loh. Disitulah kerjaannya An-Nadhr bin Harith. Apa yang dilakukan Nadhr bin Harith? Kalau Rasulullah sedang menyampaikan sesuatu di sini, Nadhr itu tidak membubarkan, tapi apa? Bikin majlis di sampingnya. Iya, untuk apa majlis di sampingnya? Majlis cerita-cerita, dongeng-dongeng. Makanya orang lebih senang mendengar dongeng. Lalu dia bilang dengan mengatakan, apa bedanya aku sama Muhammad? Muhammad itu kan cuma cerita-cerita kuno, saya juga punya cerita-cerita kuno. Dan Nadhr bin Harith bahasa Persia lancar, bahasa Romawi lancar. Makanya dia sering baca, maka cerita-cerita Romawi, cerita Persia, cerita-cerita orang Wana, hafal dia. Makanya qasas, orang yang selalu memberikan cerita sampai mengatakan kata-katanya, dia ini punya cerita lama, aku juga punya cerita lama, banyak cerita aku ini. Maka Rasulullah sedang menceritakan apa, ini menceritakan, selalu mengganggu. Rasulullah merasa terganggu dengan Nadhr bin Harith. Maka Bunda, dalam Al-Quran ada kata-kata asatirul awwalin. Asatirul awwal itu cerita-cerita lama. Nah, kalau ada ibu bapak membaca dalam Al-Quran asatirul awwalin, ini menceritakan perkataan siapa? Nadhr bin Harith. Tiga orang ini yang mengganggu Rasulullah dalam dakwah. Tiga orang ini, Bunda. Ternyata Umar bisa masuk Islam. Masya Allah, karena husnudzonnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Punten, sekali lagi dengan mengatakan, jadi kalau kita ini menjadi ahli majlis taklim, bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar memahami, bukan hanya sekedar mengikat. Kalau mengikat sekarang ini bisa dengan catatan, mengikat dengan rekaman, iya, atau mengikat dengan apa? Mengikat, lalu apalagi bukan hanya mengikat saja, tapi menjalankan. Dan bukan hanya menjalankannya, ini dia mendakwahkannya. Bagaimana cara mendakwahkannya? Share, share. Waduh, kalau di-share kayaknya saya mau penggalan-penggalannya saja, perkataan-perkataan penggalannya, silakan. Masya Allah. Alali sekarang bisa diedit. Cuman dari ini kayaknya pas menit keberapa, ini ambil. Makanya dipotong 1 menit, dipotong apa? Diedit, naikin. Itu bisa dakwahnya bisa begitu tuh. Iya. Dengan mata naikin, itu dakwah. Masya Allah. Luar biasa. Bukan hanya sekedar itu. Kalau mengatakan saya bisa nulis, lakukan dengan tulisan.
Saya bisa merangkum, lakukan dengan rangkuman. Saya bisa mengeditnya, editlah, sebarkanlah. Itu dakwah. Lalu selanjutnya, kalau saya makainya nyatet juga susah, ngedit nggak bisa. Udah begitu dapat, kirimin, sebar, bisa juga dapat kan, disebarkan. Kalau mengatakan saya mah kadang-kadang nyebar juga nggak bisa, gimana caranya? Gitu ya, caranya gimana? Nah, punten. Ada hal terpenting lagi apa? Ibu tahu nggak? Saya tidak menceritakan tentang pahala terlebih dahulu gitu ya. Ternyata ibu bisa saja mengatakan ketika ada majelis taklim, ibu ini jago apa misalnya ya? Ngedesain itu lah. Layarnya majelis taklim gini. Ini bagus nih. Kadang-kadang kan hal itu juga penting kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang kasih judul itu, judulnya sama, maksudnya apa? Bahasanya sama, tapi beda judul. Judul itu bisa menarik nggak kira-kira? Bisa. Ada orang pandai ngutak-atik bahasa, kayak judulnya keren, kayaknya judulnya keren, ini judulnya ganti. Seperti padahal isinya sama-sama juga. Iya. Tapi apa? Judulnya dirubah. Kenapa? Karena pandai bahasa seperti itu, masukkan. Itu sama dakwah dengan seperti itu. Kalau misalnya dengan mengatakan begitu dapat, hanya tinggal diposting aja, di-share saja, mengajak untuk untuk hadir, dakwah apa bukan? Dakwah. Sekarang pertanyaan, mana yang lebih besar pahala? Yang edit kah? Maksud saya yang bikin flyer kah? Yang menyebarkan kah? Yang hadir? Yang mencatat? Yang memotong-motong lalu menyebarkan? Atau yang bertausiahnya? Kira-kira pahalanya yang paling besar yang mana? Semuanya. Tausiah kali ya. Jawabannya adalah sama semuanya. Sama bunda. Iya, sama bunda. Sama semuanya. Masa ya iya? Maka punten. Ibu pernah mendengar ayat ini dalam surat apa ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan selanjutnya ini ada dalam surah Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya apa coba? Rombongan. Grup Az-Zumar. Kenapa bunda? Orang yang masuk surga gak sendiri-sendiri, tapi orang masuk surga rame-rame. Dengan siapa? Dengan Zumaro, itu dengan grupnya, dengan golongannya. Itu orang bisa masuk surga dengan golongannya. Siapa mereka? Yang satu golongan, yang satu majlis dalam pertemanan, persahabatan karena Allah. Ini luar biasa. Ini punten. Ada nggak di antara ibu ini, untuk terjemahkan bebas lagi? Ada nggak di antara teman-teman di sini, bunda di sini, dengan yang hadir di sini, tahu wajah nggak tahu nama? Ada nggak? Ada banyak. Banyak ya. Wajahnya mau familiar ya. Iya. Namanya nggak tahu ya. Iya. Terus ibu manggil apa? Hei bu, oh gitu, udah nggak apa-apa. Hei kak, hei bu, gitu ya. Ya subhanallah. Ya makanya begitu ada majelis taklim gitu ya. Begitu ada macam tolong apa, bikin nama sendiri-sendiri. Jadi namanya kita, oh ternyata nama dia sama saya katanya. Namanya ditaruh di sini. Kenapa? Kan teman kita tahu nama. Iya. Tapi pun kalau tidak tahu bunda, wajah kenal, ya pun ibu wajahnya saling mengenal. Ini perkataan Syahid Al-Qarni ketika ditanya, siapa teman-teman kami di surga? Jawabannya adalah teman-teman kita yang di surga nanti adalah teman-teman yang wajahnya sering kita lihat di majelis taklim. Masya Allah. Itu teman-teman kita, walaupun nggak kenal namanya, tapi wajahnya kenal. Terus kata-kata Zumaro itu apa? Begini bun. Sebelum saya sampaikan tentang Zumaronya, ada doa yang sampai hari ini masih terngiang di ingatan saya ketika Syekh Suud Syurem doa di 27 Ramadan. Beliau katakan gitu, ya Allah, saya terjemahkan bahasa Indonesianya ya. Ya Allah, andai dari jutaan yang hadir di Masjidil Haram ini yang mengaminkan doaku untuk mendapatkan Lailatul Qadar,
Dan Allah hanya memilih satu orang saja di antara kami yang hadir di masjid ini yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka ikutkan kami bersama yang satu ini. Karena engkau akan memasukkan kelompok orang masuk surga Zumar dengan golongannya, dengan rasa cintanya yang saling mengikat karena Allah. Itu gambarannya kan? Apa maksudnya? Saya terjemahkan lagi lebih bebas lagi. Andai nanti Bunda ada teman kita nih di antara kita ini, satu orang yang sudah di surga Firdaus paling tinggi, sementara kita masih berusaha, masih di bawah, ingin naik ke atas, susah sekali dengan berbagai macam problem yang kita hadapi saat di dunia, ternyata ngaruh di akhirat. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan, akhirnya apa? Proses untuk menuju surganya susah. Lalu teman kita berada di surga itu, Masya Allah, dengan keindahannya, dalam kesulitan, kayaknya itu teman kita yang sering kita lihat di majelis deh. Iya, ini dia orangnya, iya dia orangnya. Ibu teriak, Fulan. Kalau tahu namanya kan? Abi. Iya, Amin. Kalau nggak tahu namanya, Bu, Iya. Kak, gitu kan? Aku ini. Begitu dia, kamu ya, iya. Kak, ingat aku nggak? Iya, aku ingat kamu. Aku juga ingat kamu, Masya Allah. Lalu dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah, ya Rob, dia temanku. Lalu Allah tanya, kamu tahu dia? Tahu. Kamu kenal dia? Tahu. Siapa? Dia yang bareng Zumara bersamaku, golonganku dalam selalu majelis taklim. Dia selalu bersamaku. Maksudnya apa? Hadir majelis taklim bersama ini. Masya Allah. Lalu Allah katakan, kau mencintainya, aku mencintainya. Dia mencintai kamu, iya mencintai. Setelah itu apa? Tarik. Ikutlah bersama temannya yang ada di Firdaus A'la itu, Zumar. Tapi walau bagaimana ada 30 orang, 40 orang, 50 orang diangkat semuanya. Maka punten, dalam keadaan majelis taklim ibu tatap satu-satu, jangan-jangan dia yang narik saya nanti. Jangan-jangan dia yang berarti kalau begitu, punten, tidak boleh saat di majelis taklim punya rasa kotor dalam hati. Dia datang apa? Nggak boleh Bunda. Ya, siapa tahu dia itu yang sakti itu Bunda. Apa hobinya ngomongin orang aja. Datang apaan baju? Itu nggak matching. Itu kenapa dibahas itu kayak gitu. Iya. Dia datang pasti langsung tidur dia. Kita nggak tahu dia itu capek di malamnya, suaminya sakit, mungkin anaknya sakit, itu ini, tapi dia sengaja untuk hadir majelis taklim karena lelah, tempat nyaman, nikmat, AC, aja. Itu Bunda mengatakan kalau melihat orang tidur betul, jangan mengatakan ngapain rugi, jangan gitu. Ya Allah, mungkin dia lelah, capek. Kenapa sih hati ini nggak bisa husnudon gitu? Maunya itu husnudon aja gitu ya. Nah itu tolong jaga dulu gitu hati ini. Jaga hati ini gitu. Nah itu punten dalam artian dengan mengatakan Masya Allah. Ibu pernah tahu ada yang namanya kafaratul majlis, tahu kan? Hafal semua kan? Hafal. Bagaimana kafaratul majlis itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum mudah-mudahan ini contoh. Ya, contoh. Ini Bunda. Apa yang kita ucapkan di dalam akhir majlis taklim dengan doa kafaratul majlis? Tahu kan hadisnya bagaimana? Begini Bunda, malaikat setiap ada yang duduk di majlis taklim seperti ini, ada 2 malaikat tetap berlaku mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Ibu mendengarkan, catat amal baik. Ibu memahami, catat amal baik. Mengikatnya, catat amal baik. Ada niat baik, ya Allah ternyata begitu saya pokoknya akan menyampaikan walaupun satu baik, catat amal baik. Semua catat. Tapi bisa jadi nggak ketika di majelis taklim seperti ini ada dosa yang dilakukan dengan temannya? Mungkin nggak? Mungkin. Iya. Oh ya, hati-hati. Iya, biarin aja. Terus aja. Pokoknya nanti kalau pulang malas saya nggak ketemu dia. Nanti turun selain lewat situ ada lagi. Malas saya ketemu. Pokoknya emang kenapa? Karena ghibah. Ngomongin ghibah. Itu kira-kira dicatatnya.
Sama malaikat keburukan? Dicatat. Sekarang malaikat kebaikan mencatat. Selama ibu di majlis taklim, malaikat keburukan yang mencatat keburukan pun mencatat selama kita di majlis taklim. Ada 2 catatan. Begitu selesai majlis taklim, apabila ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, langsung malaikat pencatat yang keburukan robek, dibuang, lalu yang naik hanya amalan baiknya saja. Itu gambaran. Subhanallah. Tapi jangan mentang-mentang yes, terima kasih. Saya bisa bebas nanti pakai kartu majelis aja. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu bunda. Yang namanya dosa itu jangan disengaja, tapi apa? Kecelakaan. Dosa itu kecelakaan. Jadi jangan sampai ada tergores sekecil apapun malaikat yang mencatat keburukan di mana? Di tengah-tengah kita. Maka selalu kebaikan dan kebaikan. Bisa dipahami bunda ya? Jadi kalau mengatakan bunda majlis taklim itu Pak, Masya Allah luar biasa. Kalau dengan mengatakan Abi Maki, masa sih orang cuma menyebarkan flyer aja pahalanya sama dengan orang yang hadir, sama dengan yang apa? Yang ceramahnya gitu kan? Emang sama ya? Coba pengen pakai dalil lah, pakai dalil gitu kan? Coba dalil ya kan? Ada apa? Hadis. Man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang telah menjalankan kebaikan itu. Subhanallah. Ada nggak orang yang sekarang menyebarkan flyer pengajian, tapi beliau nggak sempat hadir karena ada keperluan? Mungkin nggak gitu? Mungkin. Beliau sebarkan, tapi beliau ada udzur syar'i. Apa yang didapatkan? Ada 10 yang tahu daripada ajakan itu, datang kemari, dia mendapatkan 10 orang ngaji. Masya Allah, indah sekali. Makanya dari majlis manapun begitu melihat ada taklim, nggak perlu melihat ini saya nggak kenal taklim mana, tapi kalau melihat ini bagus judulnya, oh saya tahu nih teman saya, oh ini ada tahu majlis ini, majlis taklim ini, walaupun kita nggak pernah hadir karena kesibukan, karena apa? Share aja. Ini tahu kok ini baik nih, ini bagus di bahasanya, oh ulamanya juga nih, kiainya juga nih, ustaznya nih, kirim lah, bisa, Masya Allah. Dalam Al-Quran, waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang terbaik kecuali mengajak kebaikan kepada Allah. Gak ada perkataan terbaik yang Allah nilai perkataan terbaik di dunia ini adalah perkataan ketika orang itu mengajak apa? Kebaikan kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan ilmu. Ulangi lagi. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan kita ini susah untuk melakukan amal? Pertama apa tadi? Dosa yang belum ditobati. Iya, yang belum ditobati. Yang keduanya apa? Karena ada ilmunya. Ada ilmunya bunda. Coba dengan ilmu. Tapi pun ketika ingin mendapatkan ilmu itu, kita itu sebagian amanah. Apa bukan hanya sekedar saya dapat ilmu, tapi tolong apa? Sampaikan. Paling tidak, Masya Allah, sebarkan. Dan ingat bunda, cukuplah Allah yang menilai niat kita ketika menyebarkan. Iya, jangan melihat kata fulan, saya menyebarkan ini karena Allah, bismillah. Iya. Ketika melihat, nggak ada yang like, saya mau nggak usah lagi share nanti. Share aja bunda. Kenapa? Karena Masya Allah, yang akan menilai itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk menilai manusia, kadang-kadang manusia mengatakan mencibir cuma gitu aja, gitu kan? Iya. Coba sekarang di Gaza aja, Palestina aja, kan sudah dikatakan ini haram kata MUI, apapun barang yang terafiliasi dengan apa? Israel, stop, haram. Kenapa? Ridho membantu mereka untuk menghancurkan Gaza atau Palestina. Ibu hanya berpikir mengatakan, tapi kan cuma 5.000 aja, masa harganya begitu manfaat? Cuma 20.000 aja, cuma 30.000 aja. Hati-hati, bukan itunya yang Allah lihat, tapi apa? Cintanya ibu, perjuangan ibu untuk bisa melakukan hal tersebut. Saya tinggalkan. Masya itu yang dihargainya itu. Bukan nilai harga, cuma susu aja, cuma mie aja, apalagi sekarang banyak yang selalu terbaru kan? Yang dulunya terafiliasi, sekarang tidak terafiliasi. Yang dulunya tidak terafiliasi, sekarang terafiliasi. Ada nggak kayak gitu? Ada. Update terus bunda. Update, jangan pernah meremehkan itu. Cuma itu, jangan pernah mengatakan cuma.
lakukan. Ini adalah tidak baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini penting sekali. Iya, jangan pernah menganggap remeh sesuatu amal baik. Makanya di dalam perkataan Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan suatu kebaikan walaupun itu hanya secuil. Maka dalam dakwah pun begitu. Jangan pernah meremehkan dakwah walaupun itu hanya secuil. Walaupun hanya mengatakan kata-katanya hanya paling berapa lama sih yang ada di apa tuh namanya story itu kan? Berapa lama? Satu hari aja kan? Iya. Dalam satu hari itu ada dakwahnya. Ibu harus niatkan dalam hati, dalam hati kita ini, pokoknya setiap hari saya harus ajak orang berbuat baik. Coba camkan. Pokoknya setiap hari saya ingin mengajak orang berbuat baik. Lihat bagaimana? Lihat di grup. Oh, ada kajian ini, pasang di player. Pasang di player. Itu niatkan adalah pokoknya setiap hari saya ingin mengatakan. Kenapa? Biar dapat untuk pahala apa? Majelis taklim. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal yang kita lakukan, khususnya di dalam urusan dakwah. Sampai dalam Al-Quran apa coba? Kuntum khairu ummah. Khairu ummah, tahu artinya khairu ummah? Bunda artinya apa? Sebaik-baik umat. Umat yang terbaik. Bunda tahu apa alasannya teman-teman? Kenapa kita dikatakan sebaik-baik umat? Kita ini lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, umat Nabi Syis, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, sampai umat Nabi Musa, umat Nabi Zakaria, umat Nabi. Pokoknya kita adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Apa alasannya? Kenapa dikatakan terbaik? Karena apa? Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Diperintahkan untuk berdakwah, mengajak kebaikan. Itu yang menyebabkan kita dikatakan khairu ummah. Berarti kalau kita meninggalkan dakwah, berarti kita lepas daripada gelar khairu ummah. Khairu ummah. Kita ini dikatakan umat terbaik karena apa? Karena diberikan apa coba? Kemuliaan, yakni tentang dakwah, menyampaikan dakwah itu, ilmu amanah itu bunda. Kalau dulu dakwah itu tanggung jawab siapa? Para nabi. Nabi ini wafat, nabi muncul. Nabi wafat, muncul nabi. Nabi wafat, muncul nabi. Bahkan bisa jadi dalam satu kampung ada 2 nabi, ada 3 nabi, bisa jadi. Lalu sekarang Nabi Muhammad wafat, ada nabi lagi nggak? Nggak ada. Kata Rasulullah, kalian lanjutkan perjuangan. Khairu ummah, khairu ummah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun 1 ayat, sampaikan. Jadi kalau saya bisa dakwah cuma tahu qul huwallahu ahad, iya. Dari mana saya dakwahnya qul huwallahu ahad itu saya baru tahu, dari Sabang sampai Merauke dakwah qul huwallahu ahad. Gitu. Saya tahu nih, misalnya saya ada pengalaman baik nih, kenapa? Ada satu pengalaman baik dan bisa menyadarkan orang misalnya. Udah pengalaman itu sebarkan dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Menyampaikan tentang dakwah itu. Apa saja. Nggak usah ragu-ragu untuk menyampaikan yang hak. Itu ya. Jadi pertama, tadi apa pertama? Karena dosa. Yang kedua, harus ada ilmunya. Tidak tahu ilmunya bunda. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita susah untuk melakukan kebaikan? Bunda, usikum ijaya nafsi bitaqwallah. Nomor 3, karena ketika susah kita melakukan kebaikan, punten ini boleh dikatakan ya penting untuk kita asupan makanan yang kita makan. Emangnya kenapa? Kalau tidak halal atau thayyibah itu susah. Contoh gini. Saya hanya memperumpakan gini. Kalau ini ada 2 gelas, ini ada 2 gelas gitu ya. Ini akan air nih, saya kasih minyak goreng 1 sendok, saya aduk. Kira-kira nyatu nggak minyak sama air ini? Enggak. Ya, tetap aja misah kan? Ada 1 lagi air, 1 gelas lagi, kasih lagi air sama minyak, aduk lagi, nyatu nggak di situ? Enggak. Tidak. Lalu yang di gelas ini ada minyak dan ada air, di gelas juga ada minyak dan air, terus punten ini disatuin dalam 1 mangkok besar. Air yang di sini sama air di sini nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Minyak yang di sini sama minyak di sini nyambung nggak? Nyambung. Bersatu kan? Iya. Subhanallah. Apa maksudnya? Begini. Ibu punya tenaga karena makan kan? Iya. Begitu ibu makan, punya tenaga. Makanan yang dimakan itu adalah makanan yang haram.
hasil dari haram. Maka begitu masuk yang haram, punya tenaga, maka tenaga ini tidak akan pernah nyambung ketika diajak kebaikan. Sering pahami Bunda? Maka tenaga ini nyambungnya dibawa kemaksiatan. Kenapa? Karena energi yang dihasilkan dari makanan yang haram. Tapi kalau makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh ini, maka energinya itu gak bakal nyambung kalau diajak maksiat. Tapi sangat nyambung ketika diajak kebaikan. Kenapa? Energi yang dihasilkan dari makanan yang halal. Bisa dipahami Bunda? Itulah maknanya dengan mengatakan hati-hati dengan makanan. Hati-hati dengan makanan. Ini sebenarnya Masya Allah itu disampaikan bukan hanya kepada Bunda, lebih penting yang paling bertanggung jawab untuk mencari nafkah itu siapa? Suami kan? Makanya kewajiban suami itu adalah bukan hanya mencari nafkah, tapi apa? Yang halal. Karena akan berpengaruh kepada ibu dan anak-anak. Iya, Al-Quran mengatakan ini loh. Ini Al-Quran. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Istrimu itu bagikan ladang. Kau tanami apa, maka itu yang tumbuh. Maka istrimu itu seperti ladang. Ditanami apa, maka akan tumbuh. Diberi makanan yang haram, maka sifatnya, akhlaknya, langkahnya gak nyambung diajak kebaikan. Itu bisa begitu. Ini kenapa susah banget berbuat baik ini ya? Jangan-jangan nih makanannya ini bisa jadi. Bisa jadi. Ilmunya tahu. Iya. Terus yang pertama tadi apa? Udah tobat. Udah taubat ya. Ilmunya tahu. Ya kenapa masih susah ya? Ini dia. Tolong cek itu. Tanya, Ma atau Pak, Mama kasih makan apa sih? Kenapa? Mama susah banget sedang kamu. Itu malas aja mungkin. Kata suaminya. Bukan itu saja. Oh itu makan apa? Tapi cek baik-baik. Makanya punten. Ada perkataan seorang wanita kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya? Suamiku, carilah nafkah. Carilah nafkah. Tapi kalau lelah, istirahatlah. Jika sudah istirahat, cari nafkah lagi. Karena kami menunggu. Lihat, tapi ingat, kami bisa siap mendapatkan penderitaan di dunia karena tidak mendapatkan makanan yang halal, tapi kami tidak siap untuk mendapatkan penderitaan di akhirat. Bisa dipahami Bunda? Di dunia saya siap, artinya di dunia saya siap lapar, di dunia siap saya apa dan apa, tapi di akhirat saya tidak siap. Kenapa? Karena tolong apa? Berikan kepada kami kebahagiaan dunia akhirat. Caranya apa? Hati-hati dengan makanan. Itu poin berapa? 3. 4. Punten. Ini nomor 3. Kenapa susah untuk melakukan kebaikan itu? Karena dari makanan. Yang ketiga. Yang keberapa sekarang? Keempat. Punten. Yang keempat. Kenapa susah ya? Ini punten. Yang keempat untuk diketahui Bunda. Yang keempat kenapa susah? Para ulama menyatakan dengan tegas. Apa coba? Kurangnya mensyukuri terhadap kenyamanan hati, kenyamanan jiwa saat melakukan amal baik. Ibu, punten, saat ibu bisa melaksanakan puasa Senin Kamis, saat ibu bisa tahajud, saat ibu bisa duha, tolong syukuri itu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa tahajud. Maka berlakulah in syakartum la azidannakum. Ketika ibu mengatakan, ya Allah terima kasih saya bisa nikmat tahajud ini, Allah akan katakan, aku akan tambah lagi nikmat tahajud, besok tahajud lagi. Ibu duduk di majlis ta'lim, ya Allah nikmatnya duduk di majlis ta'lim, besok ditambah lagi keinginan untuk di majlis ta'lim. Kalau ibu atau akhwat teman-teman semuanya pernah merasakan satu kenikmatan taqarrub kepada Allah lalu sirna saat ini, jawabannya apa? Punten, lupa bersyukur saat mendapatkan kenikmatan. Tolong syukuri itu, maka perubahan itu akan dapat. Kenapa kemarin saya rajin ngaji? Kenapa saya rajin kemarin tahajud? Kok bisa berhenti sekarang ya? Karena saat nikmat tahajud tidak bersyukur. Karena saat nikmat puasa Senin Kamis tidak bersyukur. Karena saat nikmat baca Quran tidak bersyukur. Kenapa? Itu poin nomor 4. Kurangnya bersyukur. Kelima, punten.
merasakan rendah kita di hadapan Allah, tawadhu di hadapan Allah. Ibu jangan begini mengatakan ucapannya, memang saya masih bisa atur waktu, saya bisa datang ke majelis taklim, saya bisa atur waktu, saya bukan begitu bunda. Tahu nggak bunda? Yang ibu bisa lakukan saat ini itu bukan karena ibu punya waktu, bukan ibu sehat, bukan karena ibu sehat, bukan karena ibu dijemput teman, bukan. Tapi apa? Karena izin Allah. Karena Allah memberikan 3 poin. 1, Allah memberikan kepada ibu keinginan. Yang kedua, Allah berikan kepada ibu kemampuan. Dan yang ketiga, Allah berikan kepada ibu kesempatan. Itu 3 itu, bunda. Syukur itu. Ya Allah, alhamdulillah ya, saya ada keinginan. Berapa banyak orang yang ingin tapi nggak ada kemampuan? Ada nggak kira-kira gitu? Ada. Ya Allah, saya ada keinginan dan saya mampu, tapi apa? Nggak ada kesempatan. Karena apa? Ya karena nggak ada kesempatan. Apa-apa pengajiannya libur misalnya, atau dia terlalu jauh tempatnya. Ada kajian hari ini tapi orangnya lagi di Jogja misalnya. Orang cuma tahu aja lagi di Bandung, kan nggak bisa hadir. Dia tidak punya apa? Kesempatan. Hari ini ibu ada keinginan, ada kesempatan, ada kemampuan. Syukuri itu. Besok Allah akan berikan 3 itu lagi. Subhanallah. Itu gambarannya. Jadi di nomor berapa itu? Nomor 5 ya? Iya. Bukan karena kita, tapi karena Allah. Seperti halnya dengan mengatakan, oh suami kamu ganteng banget misalnya. Jawabannya iyalah, dia cinta saya, orang saya cantik. Bukan karena ibu cantik, suami ibu sayang ibu itu bukan. Karena apa? Karena Allah sayang. Karena Allah sayang sama suami ibu, menanamkan rasa cintalah suami kepada ibu. Bukan kalau hanya merasakan cantik dan ganteng, punten, cinta turun naik. Tapi dalam artian kenapa? Oh dia bisa setia. Ya saya, bukan saya. Karena Allah yang menjadikan kesetiaan itu. Makanya bergantungnya kalau ada apa-apa laporannya kepada siapa? Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Karena yang memiliki hati suami kita, hati anak kita itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nomor berapa sekarang? 6. Nomor 6 ini, subhanallah, apa yang menyebabkan kita ini? Istilahnya apa ya? Susah untuk melakukan kebaikan ini. Punten, kalau digambarkan, bisa yang terjadi kepada Khalid bin Walid. Ini saya gambarkan sampai nomor 6 ya. Ibu pernah mendengar nama Khalid bin Walid? Nah. Ini Khalid bin Walid itu kalau dibilang kecerdasan, selevel Umar bin Khattab, selevel Utsman bin Affan, selevel daripada Zubair bin Awwam. Berarti cerdasnya apa? Luar biasa. Tapi punten. Islamnya ketika perang Badar masih kafir. Ketika perang Uhud masih kafir. Malah dia itu yang menghancurkan umat Islam itu kan. Ketika perang Khandaq masih kafir. Ketika Sulh Hudaybiyah masih kafir. Telat banget Islamnya. Nah, punten. Setelah itu apa? Rasul ketika Sulh Hudaybiyah, abangnya Khalid atau saudaranya Khalid itu sudah Islam. Rasul nanya ketika di Sulh Hudaybiyah kan di Makkah. Rasul nanya, Aban namanya. Aban, kamu jumpa nggak sama saudaramu itu Khalid? Jumpa ya Rasulullah. Gimana kabarnya Khalid? Baik ya Rasulullah. Khalid masih apa saat itu? Kafir. Di perkataan Rasulullah, awa mithl Khalid yajhalu anil Islam. Itu perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah gini, aneh ya, sama saudaranya aneh. Secerdas Khalid, sepintar Khalid, kok otaknya itu, akalnya itu nggak menarik ke Islam gitu ya, nggak nyampe ke Islam, padahal dia cerdas, padahal dia pintar. Kenapa ya gitu ya? Nah, perkataan itu saudaranya dalam artian berarti Rasulullah mengakui kalau Khalid pintar. Tapi yang membuat Rasulullah heran, kenapa akal pintarnya itu tidak mengarahkan ke Islam, tidak membimbing ke Islam. Kalau pintar pasti akan tertarik dengan Islam. Maka saudaranya balik lagi ke Makkah. Khalid tahu nggak apa kata Rasulullah bilang gini, awa mithl Khalid aqluhu la yahdi ilal Islam, awa mithl Khalid yajhalu anil Islam. Khalid langsung kayak shock gitu ya. Oh iya ya, kenapa ya Rasulullah bilang aku pintar, tapi kenapa tidak mengarahkan ke Islam? Itu tidak perlu lama, langsung
belajar Islam dengan sejenak, mengetahui itu dan ini, langsung berangkat ke Madinah, langsung Islam, karena akalnya berjalan. Makanya kalau ada orang mu'alaf, punten teman-teman semuanya, kalau ada orang yang mu'alaf masuk Islam, baik itu yang di medsos atau di apa, itu orang yang mu'alaf, orang yang pintar-pintar atau orang yang aneh-aneh gitu. Pintar. Kita coba, orang yang mu'alaf itu orang pintar. Ini kalau ibu nggak percaya sekarang aja, kan apa namanya, GPT apa ya? ChatGPT. Ini ya, AI gitu ya. Ibu tanya aja, iseng nanti setelah kajian, AI gitu kan. Misalnya kalau kamu ini seorang manusia gitu ya, terus kamu untuk memilih agama, kira-kira menurutmu agama apa yang kau pilih? Dia jawab apa? Kayaknya pintar ya itu ya. Dia pilih Islam dengan alasannya apa? Dia bilang alasannya 1, 2, 3, 2 alasan. Ya nanti aja tanya coba. Ya kalau nanti coba di depan aja, dia akan subhan bukan apa-apa ya, tapi hanya mengatakan itu untuk melihat apa yang ada. Tapi kita tidak perlu dengan mengatakan sudah saya belajar tidak, tetap kepada guru yang benar-benar mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah. Saya lanjutkan lagi. Punten, pusing ubat jaya nafsi bertakwa simpan baik. Berarti poin nomor 6 ini, Khalid bin Walid masuk Islam. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, datang ke kota Madinah, Umar bin Khattab kalau nanya kan main apa? Tanpa ada dinding aling, tanpa langsung jeplak aja nanti. Spontan aja. Khalid, heran saya, kenapa kamu Islamnya telat sih? Iya. Kenapa kamu telat banget Islamnya? Tahu jawabannya apa? Salah teman saya. Berarti salah gaul itu akan mempersulit untuk punten melakukan kebaikan. Salah gaul itu. Iya benar. Salah gaul itu akan sulit untuk melakukan kebaikan. Ini poin. Jadi pahami ya. Jadi kalau digambarkan dengan mengatakan kenapa kita sangat susah untuk melakukan kebaikan, ada berapa poin tadi? 6. Maka tolong gambarkan, berarti nomor 6 itu kalau punya teman soleh, Masya Allah akan mengingatkan kita. Tapi kalau kita punya teman yang tidak soleh, itu justru akan membuat kita semakin jauh daripada syaitan. Ada 6 poin yang harus kita hati-hatikan. Ini ternyata 6 poin untuk kita baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ada beberapa waktu, mungkin kesempatan kalau yang disampaikan, mangga silakan. Iya, alhamdulillah. Ada yang bertanya ibu, kakak-kakak, soleha. Ada yang mau bertanya, Pak? Ayo, saya. Ayo. Jadi mau bertanya lagi. Ayo, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin sedikit bertanya, ketika kita melakukan kesalahan atau dosa yang kita ingat, kan kita mengucap istighfar dengan lafaz astagfirullah. Terus kalau ketika kita bertobat, lafaz apa yang harus kita ucapkan, Ustaz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya. Langsung saya tanggapi ya, Masya Allah, jazakallah khair dengan pertanyaan ini. Bismillah. Jadi kalau istighfar, kita sudah dengar mengatakan astagfirullah. Mau menggunakan astagfirullahaladzim silakan. Astagfirullah saja silakan. Mau panjang astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Itu ada panjangnya. Maka ketika dia mengatakan kalau istighfar, kita terus istighfar sampai Rasulullah ini dalam sehari tidak kurang dari 100 istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini akan menyelesaikan, menghapus dosa yang kita tidak ingat. Udah lupa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai. Bahkan keutamaannya punten. Kalau kita mengatakan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali gitu ya, itu di buku catatan kita tanggal sekian baca subhanallah 33 kali, tanggal sekian membaca alhamdulillah 100 kali misalnya. Semua pikiran akan disebutkan angkanya berapa kali, kecuali istighfar. Kalau istighfar, astagfirullah 100 kali, tidak astagfirullah 100 kali, tapi 100 kalinya tertulis astagfirullah, 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 astagfirullah.
tercatat, termaktub astagfirullah. Maka orang yang paling banyak istighfar, bukunya paling tebal. Karena paling banyak istighfarnya. Paling istighfar. Karena apa? Mustahil ada orang mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya selagi mulazamah memegang istighfar. Kata siapa? Quran. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Lanjutkan ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan, adab kepada orang yang masih selalu beristighfar. Ini adalah istighfar. Lalu kalau kita ingat dalam dosa bagaimana ya? Katakan saja. Mau mengatakan Allahumma inni tubtu ilaik, boleh. Atau mengatakan ya Allah, bahasa Indonesia, ya Allah aku taubat terhadap dosa. Aku taubat. Aku taubat. Tapi kalau ucap bisa mengatakan astagfirullah, ya Allah aku taubat. Atau ada prapanjangnya, mengatakan astagfirullah lagi. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu boleh dikatakan. Namun yang jelas ketika kita mau bertobat tapi melafalkan istighfar tidak apa-apa. Intinya ketika kita mengingat sesuatu terhadap kekeliruan, kita bertobat. Lafaznya bisa menggunakan istighfar juga, bisa langsung dengan bahasa Indonesia mengatakan ya Allah, aku tobat. Iya, seperti itu. Terima kasih. Allah barik. Silakan. Iya, boleh Kak. Tolong tekan. Bismillah. Terima kasih Abi. Izin bertanya masih mengenai taubat dan istighfar Abi. Jadi taubat itu kan yang kita lakukan dengan sholat taubat ya Abi ya. Jadi kita melakukan sholat taubat itu terus menerus atau teknisnya sampai kapan gitu? Apa sampai kita di ujung umur gitu? Atau berapa hari sekali gitu kita melakukannya? Yang kedua, bagaimana kita tahu kalau tobat kita tuh sudah diterima oleh Allah? Itu aja Abi. Terima kasih. Masya Allah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat taubat itu artinya kembali ya, pada rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang sekali melihat orang taubat. Saya sampaikan tidak ada yang mengatakan Allah menyukai orang-orang yang mulai, Allah menyukai orang-orang yang saum, Allah menyukai orang-orang yang sedekah. Tapi kalau untuk taubat, innallaha yuhibbut tawwabin. Ya wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka sekali kepada orang yang taubat. Iya. Dan suka kepada orang membersihkan diri. Artinya membersihkan diri itu menjaga diri untuk tidak tidak kotor lagi dengan perbuatan syirik. Iya. Ngapunten, menjaga akidahnya. Lalu dengan mengatakan, kalau sholat sunnah taubat itu apa? Begini Bunda, kisahnya. Saya terjemahkan bebas. Apabila ada orang melakukan kesalahan, iya, maka berwudulah dan sholatlah 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah, maka selesai dosanya, tuntas. Maka disitulah ada mengatakan sholat sunnah taubat. Karena siapa yang melakukan kesalahan maka berwudulah dan sholatlah 2 rakaat. Itu kan? Maka disitulah mengatakan kalau itu sholat sunnah taubat. Yang kedua, apakah setiap taubat itu harus pakai sholat dulu? Tidak juga. Ibu lagi ingat, ya Allah saya taubat. Ya Allah saya taubat. Maka ada hal yang terindah. Ketika kita minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, itu sedang memohon kepada Allah. Salah satu agar cepat terkabulnya permohonan kita adalah diawali dengan amal soleh. Sholat amal soleh apa bukan? Iya. Maka mengatakan sholat taubah. Umroh amal soleh bukan? Maka saat umroh dia taubat, tapi nggak terkenal umroh taubat. Majlis taklim amal soleh apa enggak? Amal soleh, tapi nggak terkenal dengan makan majlis taubat. Iya, maksudnya kenapa? Karena setelah majlis ini kan amal soleh. Ketika duduk di majlis taklim, ini amal soleh. Lalu kita minta ampun kepada Allah. Saya taubat dari dosa-dosa saya. Dia ingat apa dan apa dan apa. Lakukan, minta ampun. Terutama yang kadang-kadang kita lupa, padahal itu dosa besar. Ulangi lagi ya, kalau itu dosa besar, padahal itu dosa besar dan kita lupa,
Apa coba? Dosa sama orang tua. Dosa sama orang tua. Kadang-kadang kita lupa itu. Kayaknya udah biasa aja. Padahal mungkin orang tua pernah tersakiti namun tidak bicara sama kita. Subhanallah. Itu ya Allah. Makanya cara kalau kepada orang tua bukan hanya sekedar minta maaf kepada orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, doakan banyak-banyak cara untuk minta ampun kepada orang tua itu seperti itu. Kalau sudah tidak ada, kalau ada masih gampang, minta maaf ya. Itu kadang-kadang demikian. Jadi punten, iya, yang terlupakan tuh kadang-kadang itu. Jadi kalau mengatakan salah sunnah taubat, ada dalilnya ada. Lalu mengatakan apakah kalau sudah apa namanya mau taubat harus sholat dulu? Tidak juga. Iya, tidak juga. Jadi kapanpun ketika kita ingat di sini, taubatlah. Dan ingat, jangan pernah mengatakan begitu kita ingat di sini nih dosa kita, jangan bilang antar malam aja lah, jangan antar malam sekarang. Kan yang tahu cuma kita kan, nggak ada waktu lagi tobat ya, nggak ada temennya. Kenapa? Dalam hati kan, dalam hatinya kan. Ibu sekarang mengingat apa yang pernah dilakukan dari kesalahan. Lagi SMP, lagi SMA, Ramadan berlalu nggak puasa misalnya, banyak yang ditinggalkan sholatnya gitu kan. Makanya lagi ingat sekarang ini. Waduh, kalau dihitung banyak banget dosa ya Allah, saya tobat ya Allah, saya tobat. Silakan. Ingat kalau kita meninggalkan sholat, tapi kita tidak ingat berapa jumlahnya. Tobat. Rapikan dengan istighfar. Rapikan istighfar. Mungkin sekalian nyambung dengan pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya, tapi suruh bertanya. Mungkin saya dahului pertanyaan. Karena rata-rata begitu. Kalau saya tanya, ibu pernah nggak meninggalkan sholat? Pernah. Lagi mulai balik, ibu kan dari SMP, SMA, kira-kira udah berapa kali? Nggak tahu. Hanya kan, nah sekarang pertanyaannya, itu gimana caranya? Satu kotokan, apa bagaimana? Ingat Ayo, gimana ini? Caranya bunda. Saya sampaikan dua pendapat. Ibu pilih yang satu. Pilih dua-duanya mau, silahkan. Ada yang menyatakan jika kita lupa berapa, kita yakin pernah tidak puasa dan kita lupa berapa. Kita yakin kita pernah tidak sholat tapi kita lupa. Banyak banget. Lupa kita. Terus bagaimana caranya untuk menutupinya? Satu, jawaban ulama mengatakan karena lupa uqdurulahu qadrah. Kira-kira perhitungkan berapa. Kira-kira hitung berapa, lalu qadha kapan ada kesempatan. Setelah duhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada kesempatan duhur lagi qadha. Duhur lagi qadha, itu pendapat pertama. Berat nggak berat? Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, nggak usah itu. Kalau qadha itu, gitu kan? Kalau tahu berapa jumlahnya. Kalau nggak tahu jumlahnya, ini para ulama juga nih, jangan masuk dari pintu itu. Untuk apa pintu taubat disiapkan oleh Allah? Pintu taubat disiapkan oleh Allah tuh buat orang yang lalai seperti kita, lupa berapa jumlah yang kita tidak kerjakan. Dengan cara, ya Allah saya taubat dengan syaratnya menyesal dan tidak menyesal dan berjanji tidak melakukannya lagi. Setelah itu apa? Masuklah dari pintu taubat itu dan terus sholat tanpa meninggalkan. Setelah itu kita sudah selesai dihapus dengan taubat. Karena Allah ini Ghafurur Rahim. Saya dipahami itu ya. Mau pilih yang mana? Yang kedua. Sekarang kita tanya nih para ulama. Kalau ulama banyak yang nomor 1 apa nomor 2? 1. Para ulama banyak nomor 2. Menunjukkan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada temennya. Iya gitu. Dan ketika ditanya, ternyata para ulama banyak kepada nomor 2. Kenapa? Allah siapkan pintu taubat ini. Iya, untuk apa? Untuk orang yang lalai seperti ini. Dan Allah suka kepada orang yang bertaubat. Masya Allah, itu hebatnya itu ya. Tapi kalau matan, dimaki saya mau ambil yang nomor 1 aja, silakan. Begitu udah jalan, ternyata berat pindah ke nomor 2. Yang penting udah usaha gitu ya. Makanya ada orang ketika di Masjid Nabawi ya, ada seorang guru ustadz di kalau saya sebut namanya Bunda tahu lah gitu ya. Habis sholat asar dengan kami, assalamualaikum. Tiba-tiba beliau berdiri sholat lagi, Allahu Akbar. Saya nunggu nih. Ini kalau 2 rakaat sholat apa nih? Tuh kan, ternyata 4 rakaat.
Selesai, udah saya nggak usah jawab. Kenapa? Oh, berpendapat dengan mengatakan mengkodok sholat yang ketinggalan. Gak usah, kodok sholat yang gak usah. Kenapa? Ya udah selesai, saya nggak kepo-kepo juga. Udah biarin aja. Setelah itu udah kita ngobrol lagi, nggak ada masalah. Gitu ya. Kenapa? Ada pendapat seperti itu. Tapi kalau mengatakan pendapatnya, saya mau masuk dari pintu tobat aja, asal tobat dan nasuh. Lalu yang kedua, alasan nomor 2-nya, kenapa kalau kodok itu artinya apa? Kodok itu apa? Mengganti. Kalau kodok itu artinya apa? Mengganti. Mengganti gitu kan. Kodok itu gini, misalnya yang harus datang sekarang ini adalah Abi Maki. Karena saya tidak datang, Umi Makilah yang mengkodoknya. Berarti itu menggantinya. Berarti saya nggak datang, nggak diganti. Itu namanya kodok. Jadi pahami ya. Tapi seharusnya Abi Maki datang jam 10, ternyata baru datang jam 12. Akhirnya datanglah jam 12, saya tausiahnya jam 12. Diganti nggak saya? Enggak. Berarti kata-katanya sholat itu tidak qadha, sholat itu saja. Makanya yang namanya qadha mau puasa saja, sholat mah nggak ada qadha. Itu gambarnya. Oh. Contohnya gini Bun, contohnya gini. Apabila ibu lupa tadi isya nggak sholat, ketiduran, ibu ingat sekarang, Langsung sholat. langsung sholat isya. Qadha nggak itu? Enggak. Sholat isya yang mana? Isya yang Yang itu. Cuman waktunya sekarang nggak diganti. Jadi paham itu ya? Iya. Itu para ulama mengatakan, memang Rasulullah mengatakan, Siti Aisyah mengatakan, saya diperintahkan untuk qadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk qadha sholat. Nah itulah gambar. Tapi ini adalah masalah fikih untuk saling menghormati dalam perbedaan pendapat ini. Jangan riuh-riuh ketika mendapati perbedaan pendapat. Riuh, Itu dunia. benar. Iya. Yang penting lihat saja, oh ini pendapat ini ulama begini, ya saya ambil yang inilah. Kenapa? Yang untuk kita pahami. Tapi jelas Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau ibu mengatakan Abi Maki boleh nggak saya nomor 2? Ambil. Mana dalilnya? Rasulullah bilang, apabila disuguhkan kepadaku 2 hal yang sama-sama benarnya, maka aku akan ambil yang paling mudah. Kata Rasulullah. Iya, jangan riuh lah. Iya. Kalau dua-duanya benar, dua-duanya bisa, ambil yang paling mudah. Kenapa? Karena Allah itu Rahman Rahim. Seperti itu, tapi jangan dimudah-mudahkan juga. 2 pilihan. Terima kasih Bunda ya. Iya. Terima kasih. Syukran. Allah barik fiik. Ya, mungkin sudah cukup kali ya. Alhamdulillah. Waktu juga. Yang nomor 2 belum dijawab. Oh, apa tuh nomor 2 tadi? Apa yang tahu bahwa tobat kita diterima? Oh iya. Apa? Ini terakhir pertanyaannya. Bagaimana kalau tobat itu diterima? Tobat itu bukti diterima semakin semangat melaksanakan ibadah, makin gaspol ibadahnya. Iya, makin menjauh daripada tempat maksiat, makin takut berbuat salah, makin hobi berbuat baik. Itu tanda tobat itu diterima. Seperti itu. Hatur nuhun, terima kasih, syukran. Ya, alhamdulillah. Terakhir Abi, jadi kan orang nih datang, kan kalau udah kafaratul majelis berarti udah diampunin gitu dosanya, insya Allah. Terus datangnya tuh telat-telat aja, udah deh nunggu pas ini mau kafaratul majelisnya aja. Ini ya, jawab. Jadi Maksudnya secara apanya? Pahalanya. Pahalanya dapetnya tapi Punten, iya, semuanya Bunda, ayahanda, atau semua ikhwah fillah ya, apabila ada orang ingin hadir ke majlis taklim lalu ada udzur syar'i sehingga terlambat, apa nganter anak dulu, iya, apa nganter pesanan barang dulu. Orang kadang-kadang gini, ada orang cuma bisa ngajibnya itu di hari Minggu atau di hari Ahad sama Sabtu karena tiap hari kantor, bahkan pergi keluar kota. Oh kamu urusan dunia mulu? Tidak, urusan dunia itu sedang urusan akhirat. Mencari nafkah itu luar biasa. Hanya pandai membagi waktu saja. Itu saja Bunda. Kadang-kadang oh dunia melulu. Lala punten. Kalau dikatakan laki-laki itu, suami itu, ibadah paling mulianya itu mencari nafkah. Yang penting saat mencari nafkah, zuhur nggak ditinggal, asar nggak ditinggal, maghrib nggak ditinggal, pulang ke rumah 5 waktu nggak ditinggal, pulang ke rumah istirahat, ya
lalu setelah itu besok kerja lagi, tapi begitu ada waktu kajian bisa melakukan kajian. Makanya untuk yang paling banyak kajian itu rata-rata ibu-ibu. Tapi apa? Tapi suami tidak kalah pahalanya, dahsyat pahalanya luar biasa. Subhanallah. Ini nafkah. Ibu bisa berbagi pahala yang ibu dapatkan kepada suami. Nah, punten dengan mengatakan, ibu kesibukan datang ke sini, dimaki. Pas saya datang, pas Abi Maki lagi tanya jawab, pahala dapat? Dapat. Abi Maki, pas Abi Maki datang, pas kafaratul majlis, pas dapat pahala, dapat pahala. Subhanallah, pahala majlis taklim itu dapat, hanya kadarnya itu ya Allah yang tahu. Bisa jadi orang yang datang dari awal, itu kan pahalanya sama dengan orang yang baru datang. Kenapa? Karena orang yang baru datang memang kesibukannya luar biasa, perjuangan luar biasa. Maka punten ada dalam hadis Rasulullah, ini hadis ya, Rasulullah mengatakan dengan kalimat indah sekali. Bagaimana bunyinya hadis ini mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Artinya pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan orangnya. Di sini ada yang datang ke majelis pahala majelis taklim dapat, tapi untuk kadarnya beda-beda. Mana yang lebih banyak pahalanya? Yang naik mobil apa yang jalan kaki? Jalan kaki. Belum tentu. Yang naik mobil bocor bannya. Habis itu mesti dorong-dorong. Akhirnya apa? Kepanasan nunggu aja. Makanya telat. Dia nggak bisa dapat pahala. Iya, jadi di mata kadang-kadang kita mengatakan maka urusan pahala itu urusan siapa? Allah. Ini kita nggak tahu nih. Ada yang tadi malam sibuk karena ngurusin anaknya, bantu suaminya, itu ini, tapi masih dapat ngaji juga. Tapi ada orang yang malam-malam jam 8 udah persiapan ngaji. Iya. Bangun pas adzan, beres-beres, udah di rumahnya banyak asisten lagi. Tolong itu kan, ini kan. Nyampe ke rumah itu seger, di sini nyaman. Ini yang semalam sibuk luar biasa masih hadir ngaji juga. Berarti yang lebih besar yang mana? Yang semalam itu. Apakah ada yang informasi ke sini? Nggak ada kan? Cuma Allah yang tahu kan. Apakah langsung begitu masuk datang nih tulis tidur malam jam berapa, terus ngapain jam berapa, ada catatannya gitu. Untuk apa? Biar kita tahu pahala terbesar di antara itu. Paling jauh siapa? Nggak ada bunda. Makanya Allah yang bagi-bagi pahala itu. Iya, jangan sok kita jadi panitia pahala lah. Sampai mata wah itu mah salah, itu neraka, itu bidah, itu mah semuanya disalah-salahin jadinya. Jadi gimana? Berat jadinya. Kenapa? Karena yang namanya kalau sudah cinta karena Allah pasti akan bersatu. Seperti itu ya. Baik dah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, Abi, mohon maaf kelamaan. Insyaallah tabarakallah, jazakallah khair untuk ilmunya hari ini bermanfaat banget, masya Allah. Semoga jadi pahala juga buat kita. Jangan lupa di share kalau yang ada catatannya untuk pikirin dulu ke kalau kan tag aja langsung ke MTK atau bisa. Insya Allah nanti kita repost, jadi dapat pahala. Amin, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita sudahi saja kajian hari ini. Iya, doa kafaratul majelis. Jadi tunggu-tunggu sama Abi. Minta Abi doa dulu buat semua ya, insya Allah ya. Abi mohon doanya. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Terima kasih ya Allah, Kau telah hadiahkan kepada kami nikmat yang paling besar yang kami rasakan sampai saat ini adalah iman. Dengan iman ini saat kami mendapatkan kenikmatan, kami mampu bersyukur. Dengan iman ini saat kami mendapatkan kesulitan, kami mampu bersabar. Ya Allah, jadikanlah iman sebagai penenang hati, penyejuk jiwa dalam kehidupan di dunia ini. Dan wafatkan kami nanti dengan membawa keimanan yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah iman kami ini setiap hari semakin besar, semakin rindang, sehingga kami bisa berteduh dengan iman yang kami miliki. Amin. Ya Allah,
Jangan Engkau koyak-koyak iman yang kami miliki karena dosa yang kami lakukan. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih ya Allah, Engkau pun telah hadiahkan kepada kami nikmat yang luar biasa, memiliki teman-teman yang solehah. Ya Allah, jadikanlah teman-teman kami yang saat ini hadir di tempat ini ataupun yang tidak sempat hadir di tempat ini, jadikanlah teman-teman kami yang bisa saling tolong menolong bukan hanya di dunia, sampai nanti bersama-sama tiba di surga Firdausil A'la. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang saat ini sedang memiliki hajat atau keinginan, maka kabulkan semua hajat serta keinginannya. Siapapun yang duduk di depan kami, siapapun yang duduk di belakang kami, siapapun yang duduk di samping kanan kiri kami, apabila saat ini dalam keadaan memiliki cita-cita, keinginan, kabulkan semua cita-cita dan keinginannya. Apabila memiliki keturunan yang sekarang ini sedang berusaha membesarkannya, maka jadikanlah anaknya anak qurrata a'yun, anak yang soleh dan soleh. Jadikan suaminya lil muttaqina imama, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang hadir di tempat ini yang mengaminkan doa ini, sebutlah namanya sebagai penghuni surga Firdaus A'la. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Lakum inni alhibbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aksan, Bapak doa kafaratul majlis dulu ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kabul segala hajat, amin ya Allah.